Saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan suatu refleksi singkat tentang nilai luhur dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Semangat nasionalisme, cinta tanah air, persatuan dan persaudaraan merupakan ciri khas daripada Sumpah Pemuda, dan itu menjadi kekuatan besar yang telah mengantarkan rakyat Indonesia pada kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam semangat Sumpah Pemuda, tidak ada yang mengedepankan identitas kelompoknya, identitas agamanya, sukunya, budayanya. Itulah sebabnya dalam Sumpah Pemuda tidak ada yang berkata kami putra dan putri dari agama Islam. Tidak ada itu. Juga tidak ada yang berkata kami putra dan putri dari agama Kristen. Juga tidak ada. Tidak ada yang mengatakan kami putra dan putri dari agama Hindu atau agama Buddha. Tidak ada juga di antara mereka yang berkata kami putra putri dari suku Jawa. Tidak ada. Tidak ada mereka yang mengatakan kami putra putri dari suku Batak atau suku Sunda atau suku Nias atau suku Ambon dan suku-suku yang lain. Tetapi putra-putri Indonesia pada masa itu, mereka hanya menyebut identitas mereka sebagai putra dan putri Indonesia. Saudaraku, perlu kita menyadari dan sekaligus mewaspadai. Mengedepankan politik identitas dalam kehidupan berbangsa sangat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan. Patut kita belajar pengalaman negara-negara tertentu yang mengedepankan politik identitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa yang terjadi? Konflik, perpecahan tidak dapat terelakkan. Akhirnya terjadi perang saudara yang terjadi bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ada yang belum berakhir. Dalam perpecahan demikian, bukan kemajuan yang mereka capai, tetapi kemunduran. Rakyatnya bukan semakin sejahtera, tetapi semakin mengalami kesusahan, bahkan kemelaratan. Sebab perang saudara tidak menjanjikan hidup damai dan sejahtera. Yang ada adalah kekacauan dan kemiskinan. Semangat nasionalisme dalam kehidupan berbangsa hendaknya kita pegang teguh, bahkan harus dirawat bersama-sama setelah kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77.
Bila mana kita menghayati dan melanjutkan semangat Sumpah Pemuda ini, percayalah, bangsa kita akan mengalami kemajuan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sehingga bangsa kita bisa semakin dipandang negara yang diperhitungkan, bukan hanya dalam stabilitas politik, tetapi juga kemajuan di bidang ekonomi, sehingga rakyat tidak hidup pas-pasan, tetapi hidup adil dan makmur. Semoga refleksi ini mengingatkan saudara-saudara tanggung jawab kita sebagai anak bangsa untuk tetap memelihara semangat Sumpah Pemuda demi kebanggaan kita bersama. Tuhan memberkati.